adik-adikku yang terkasih. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Iya, puji Tuhan. Kak, ya. Kita hari ini mau ngapain sih? Kita hari ini mau ibadah bersama di gedung gereja GKJW Jemaat Rawatrate. Iya. Namun sebelum dalam ibadah kita mulai, kakak ingin memperkenalkan diri dari pamong kita di Jemaat GKJW Rawatrate. Saya Kak Winangen. Saya Kak Siska. Pagi ini ibadah kita akan mulai bersama-sama. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah-Mu. Masuk dalam ibadah, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Siska. Dipersilakan. Anak-anak, mari kita mulai ibadah pada hari Minggu yang indah ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah di saat ini. Tuhan Yesus, dalam kami beribadah, awal pertengahan hingga berakhirnya nanti, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Pagi ini semua bersukacita kah? Bersukacita. Bersukacita memuji Tuhan. Bersukacita memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan kembali dengan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam ibadah saat ini kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Mas Fikar, yaitu Masung Sabdo. Adik-adik, mari kita keluar ke alam untuk mendengarkan firman Tuhan dengan bersama kita memuji nama Tuhan dengan pujian Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Karena Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di suka, Kau ada di duka pun, Kau ada karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Karena Kau ada di kiri, Kau ada di atas dan di bawah, Kau ada di suka, Kau ada di duka pun, Kau ada karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam renungan firman, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Baik, kami di sini berkumpul di tempat ini dengan keadaan selamat. Kami sungguh bahagia ya Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang hadir menyertai kami di tempat ini dan di tempat di rumah kami masing-masing yang sedang melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan menyertai semuanya. Sehingga dalam peribadahan ini kami dapat menerima hikmat dari-Mu melalui perenungan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Siapa yang sudah menemukan? Sudah temu? Bisa membantu saya membacakan? Ya, saya baca ayat 8 dulu ya. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat.
Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu kelestarian alam, kelestarian hidup seluruh makhluk. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini menceritakan bahwa Allah menciptakan Taman Eden. Dalam pikiran teman-teman, Taman Eden seperti apa? Asri, Mas. Indah. Lengkap tumbuhan dan binatangnya. Lengkap tanaman dan tumbuhannya. Apalagi? Mungkin tumbuhan, manusia, dan hewan hidup dengan rukun. Wah, dengan rukun. Manusia, tumbuhan, dan binatang hidup dengan rukun. Apalagi? Taman Eden. Taman Eden apa, Luk? Gak tahu? Gak tahu, Kak. Mungkin di surga, Kak. Seperti surga? Ya, bisa seperti surga. Semua jawabannya itu betul semua, teman-teman. Taman Eden itu ya asri, indah, terus apa tadi? Rukun, seluruh makhluk rukun, terus damai, seperti surga. Betul semuanya. Dan di situ juga dihidupi oleh binatang, tumbuhan, dan manusia. Kira-kira kalau lihat dari bacaan kita ini, Taman Eden itu di mana sih? Di surga. Di surga? Halo, kapan lagi? Mungkin di Papua, Kak, karena asri. Di Papua, Di Israel mungkin, Kak. di Israel, di mana lagi? Di Rawatrate. Taman Eden bukan Rawatrate. Ya, semuanya betul. Dimanapun ada manusia, hewan, dan binatang, dan seluruh makhluk hidup, itu adalah Taman Eden. Ya, karena dicirikan bahwa Taman Eden itu dihidupi oleh manusia, binatang, dan tumbuhan. Ya termasuk di sini, di bumi kita ini adalah Taman Eden. Karena hanya di bumi ini, di planet-planet lain tidak ada manusia, binatang, dan tumbuhan, nggak ada oksigen di sana, jadi nggak ada yang hidup. Kehidupannya hanya ada di bumi ini, satu-satunya planet yang ada kehidupannya. Di tempat ini pun, ini adalah Taman Eden ini. Kita lihat sekitar kita. Gimana? Asli toh? Gimana menurut teman-teman? Taman Eden tahu bukan di sini? Lah tadi katanya Taman Eden itu asri, Kak. Mana ada di sini asri, di sini kok gersang ya, Kak? Iya, sungainya erosi, malah kadang-kadang banjir. Di pinggir sungai itu aja ada yang longsor. Di seberang sungai itu kok lapang tidak erosi ya? Tidak curam seperti di sisi sini ya? Iya, betul. Jika kita lihat di ayat yang ke-15, tugas manusia itu apa sebenarnya? Menjaga alam. Memelihara dan mengusahakan alam. Kelestarian alam. Tetapi manusia lupa akan tugas itu, sehingga yang terjadi adalah ya seperti ini, akhirnya jadi gersang, longsor, terus apa tadi banjir. Karena kita lupa bahwa tugas manusia sebagai penjaga alam. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering kali lupa buang sampah dengan benar. Siapa yang buang sampah sembarangan biasanya? Buang sampah sembarangan ya biasanya. Biasanya kalau sampahnya diselempit-selempitkan di kursi sekolahan ya. Terus di mana lagi? Buang seenaknya. Ya itu bahaya itu. Karena kalau dibawa air bisa menjadi menyumbat saluran air jadi banjir. Lalu kalau menutupi lapisan tanah menjadi tidak subur. Terus kadang kita seringkali menebang pohon terlalu berlebihan. Sehingga tanahnya menjadi gersang seperti ini. Pepohonan asli berganti dengan pisang-pisang. Dengan apa ini? Hampir seluruhnya pisang. Nah ini tidak kuat untuk menahan air. Lihat di seberang sungai ini. Di seberang sungai sana, kalau kita lihat di sana. Iya, di sini longsor pematang sungainya. Apa karena di sana ada tumbuhannya ya? Jadi tanahnya tidak terbawa aliran air. Betul. Tumbuhan di sana itu menjaga aliran air biar tidak longsor. Sehingga tidak erosi. Di sana lebih lapang, di sini kan seperti curam banget toh. Yaitu karena ada tumbuhan di sana itu namanya tumbuhan mangrove. Mangrove tahu, mangrove.
bakau. Tanjang, kalau di sini namanya tanjang. Ada yang namanya bogem. Nah, itu adalah tanaman asli di daerah sini. Karena daerah sini airnya air payau. Tahu teman-teman, air payau itu air apa? Karena percampuran air laut dan air tawar. Karena di sini itu apa namanya? Di sana itu pesisir, di sini air percampurannya, airnya jadi payau. Nah, dengan airnya payau itu kadar garamnya itu tinggi, sehingga tidak semua tumbuhan bisa hidup di sekitar sini. Nah, yang biasanya hidup itu hanyalah tanaman mangrove. Nah, tanaman mangrove ini akarnya sangat kuat, bisa mengakar, bisa menahan air tanah biar tidak terbawa air, tidak terjadi erosi. Wah, berarti di sini perlu kita jaga ya, biar hewan-hewan dapat hidup di sini dan tidak longsor seperti ini. Iya betul. Di sana itu kalau kita lihat, kalau bisa kita ke sana, banyak habitat burung, ada keong-keong, buaya. Kalau dulu ada buayanya, sekarang udah punah. Terus ada biawak, terus ada apa lagi? Ada apa? Penyu bukan, nggak ada di situ. Adanya mungkin bulus. Dia bisa hidup di sana karena habitatnya terjaga, sumber makanannya banyak. Sehingga mereka bisa hidup dengan tentram di sana. Kalau di sini kan nggak ada tempatnya untuk berlindung, sehingga bahaya. Terus bagaimana caranya kita menjaga alam tetap hidup dengan baik, Kak? Nah, tenang. Ini saya sudah menyiapkan bibit mangrove untuk kita tanam bersama-sama. Nah, teman-teman, ini adalah upaya kita untuk menjaga alam, merupakan ibadah kita juga kepada Tuhan. Jadi ibadah kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga melakukan apa yang diutus oleh Tuhan. Tadi di ayat 15 kita diutus untuk kita mengusahakan dan memelihara alam. Ini berawal dari biji yang seperti ini. Lalu dia mau mengakar seperti ini. Setelah akarnya kuat, dia tumbuh tinggi seperti ini. Ini untuk sampai segini ini butuh waktu yang lama. Maka dari itu kita perlu menghargai tanaman-tanaman yang tumbuh. Mereka hidup itu banyak yang dikorbankan, perlu waktu banyak. Dari ini ke ini aja mungkin hampir sampai 6 bulan, hampir setengah tahun. Sampai segini, ini hampir umur 1 tahun. Nah, makanya itu kita nanti kalau sudah menanam, kita menjaga bersama-sama ya, merawatnya ya. Teman-teman yang di rumah bisa beribadah dengan menjaga alam sesuai dengan perintah Tuhan, dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Membedakan sampah yang basah dan sampah yang kering. Sampah yang basah dijadikan pupuk untuk menanam, dan sampah kering didaur ulang menjadi apapun yang lebih berguna. Dan masih banyak lagi, kita bisa menanam sendiri segala yang kita butuhkan. Itu juga termasuk upaya kita merawat alam. Silahkan mencoba di rumah. Sembari kami juga menanam mangrove di sini untuk menjaga habitat di sini. Mari kita menanam bersama, yuk. Ya teman-teman, setelah selesai kita menanam, kita telah melakukan ibadah melalui aksi sesuai dengan perintah Tuhan di ayat 15 tadi. Nah, untuk itu kita memohon berkat
kepada Tuhan, mohon perlindungan Tuhan, apa yang kita lakukan ini supaya menjadi berkat bagi seluruh makhluk di bumi ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang semesta alam, puji syukur kepadamu karena dalam kesempatan ini kami dapat melakukan ibadah melalui aksi kami. Sekiranya apa yang kami lakukan di sini dapat menjadi berkat bagi ciptaan yang lain. Ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami tadi sudah mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati segala yang kami lakukan ini, sehingga damai sejahtera dapat hadir dalam kehidupan kami, dapat hadir di bumi ini, sehingga kami dapat menjadikan bumi ini seperti di surga, seperti doa yang Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita menerima pengutusan dari Tuhan dengan melalui nyanyian, yaitu nyanyian sama-sama. Mari kita berdiri sambil menerima pengutusan dari Tuhan. Ya teman-teman yang dikasih Tuhan, jika kita lihat di sana, itu adalah sisa-sisa bibit mangrove yang dulunya memang ada. Dulu memang hutan mangrove, lalu ditebang menjadi kayu bakar dan gersang di sini, akhirnya erosi.
saat ini bibit-bibit yang masih ada itu tumbuh membesar dan menjadi hutan mangrove baru. Dan saat ini kami juga mengusahakan kelestarian alam melalui penanaman bibit mangrove. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Sang Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai seluruh makhluk sehingga lestari, damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Belajar sama-sama, berkarya sama-sama.